ini dosa bersumber daripada mulut? Satu, daripada syahwat, daripada kemaluan. Riba, namimah, kemudian setelah itu kazib, berdusta. Ya. Al-kazib, berdusta. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ghibah itu apa? Zikroka akhoka. Kalau seandainya kamu menceritakan saudaramu di belakang dia, dan kalau seandainya saudaramu itu tahu dia tidak senang, itulah yang namanya ghibah. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW tadi sebutkan riwayat Imam Bukhari, apa kata Nabi Muhammad SAW? Man la yada' biqaul zur, ya, wal amalu bih. Siapa yang kuasanya tidak bisa membuat dia menahan biqaul zur, daripada berkata-kata yang buruk. Ya, qaul zur ini adalah perkataan yang buruk. Maka disitulah masuk lima fitnah, namimah, adu domba, masuklah semua situ. Wal amalu bih, dan perbuatan yang buruk. La ya'da, Allah tidak perlu puasa orang yang seperti ini. Makanya Bapak Ibu hadirin mulai Allah SWT, kalau ada orang yang nanya, Ustaz, gimana kalau seandainya ada orang yang di bulan puasa, orang di bulan puasa dia puasa tapi nggak sholat? Banyak kayak ini, Bang. Banyak nggak kira-kira? Puasa tapi nggak sholat. Ya. Kadang-kadang salah paham juga. Ya, didengarnya pula ada hadis atau musoim ibadah. Puas tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tanya Bapak, kenapa nggak sholat zuhur, Pak? Iya, tidur tadi. Kenapa? Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kenapa nggak sholat asar? Iya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Semuanya ibadah, tidur di bulan puasa. Salah paham seperti itu. Ya. Jadi pada dimasukkan oleh Allah SWT, bagaimana konsekuensi orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Sah tidak puasanya? Sah tidak puasanya? Coba kita lihat hadis Nabi ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man la ya'da biqaul zur wal amalu bih." Siapa yang puasanya tidak bisa menjadi sebab dia menahan daripada berkata-kata yang buruk dan perbuatan yang buruk, Allah nggak perlu dengan puasa yang seperti ini. Ya. Apalagi orang berpuasa tapi tak sholat. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, orang ya nggak berpuasa itu nggak ada dihukumkan kafir, betul nggak, Pak? Betul nggak kira-kira? Paling-paling orang kalau nggak berpuasa, ya orang nggak berpuasa nih misalnya. Sekarang saya tanya sama Bapak dulu, orang-orang yang kerja berat, boleh nggak dia nggak berpuasa? Boleh nggak? Jangan cepat dari bilang boleh, ya. Boleh nggak orang-orang yang kerja berat seperti mana bangunan, boleh nggak dia nggak berpuasa? Nggak ya. Boleh. Para jemaah sekalian mulai Allah SWT dalam menjelaskan masalah ini, bagi orang-orang yang kerja berat seperti mana bangunan apa semua segala macam, itu dijelaskan dalam kitab Bughiyatul. Ada syarat-syarat. Yang pertama syaratnya pada jemaah sekalian mulai Allah SWT, jangan dari awal niat untuk tidak berpuasa. Dia tetap makan sahur, niat untuk berpuasa. Nanti kalau di pertengahan, kalau dia tidak tahan, baru dia dibolehkan untuk berpuasa. Kalau dari awal dia sudah niat untuk tidak berpuasa, tidak makan sahur, orang ini seakan-akan sudah mendahului takdir daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan serta-merta kalau tidak, oh saya kan kerja berat dan ini untuk memenuhi nafkah istri, boleh saya tidak berpuasa. Iya, tapi Anda tetap makan sahur, Anda tetap berpuasa. Kalau sampai di pertengahan Anda sudah tidak sanggup, inilah yang dikatakan keuzuran. Boleh dia boleh berbuka. Nah, para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang tidak berpuasa, tidak ada alasan yang syar'i, paling-paling dihukumkan dia tidak akan bisa mengganti puasanya. Ya. Atau mungkin dia disuruh untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tapi
Tapi orang yang tidak mengerjakan sholat, apa konsekuensinya? Bainal kufri wa bainal syirki tarku sholat. Yang membedakan kekufuran dengan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Itu konsekuensinya. Minimal orang ini kena dosa fasik, melakukan dosa besar. Tetapi kita melihat hari ini, berapa banyak umat Islam ketika di bulan puasa dia berpuasa tapi tidak sholat. Afatu'minuna min ba'di wa takfuruna min ba'di. Apakah kamu beriman kepada satu ayat Allah, hukum Allah, wa takfuruna min ba'di, kemudian kamu ingkar kepada satu perintah Allah, sholat, puasa tapi tidak sholat. Nah, Bapak Ibu hadirin mulai Rasulullah, sehingga para ulama mengatakan orang yang berpuasa tapi tidak sholat ini seperti mana orang yang menampung air tapi menggunakan ember yang bocor. Apa? Ya. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat diperumpamakan seperti mana orang yang menampung air tapi menggunakan ember yang bocor. Kapan penuhnya? Enggak penuh. Ya. Makanya para dipaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang perlu kita pahami, ya. Makanya para dipaskan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dia bulan yang penuh dengan keberkahan karena potensi terbuka begitu luas untuk kita mendapatkan predikat sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Setan-setan semuanya diikat, dibelenggu. Al-Imam Sya'rawi mengatakan pada dipaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan dengan setan-setan ini dibelenggu, setan itu pada dipaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada memang setan memang yang dijelaskan dalam riwayat, ada setan yang berbentuk dengan manusia. Ya. Jadi jangan sampai ketika bulan suci Ramadan setan selama sebulan libur dibelenggu, kamu yang jadi setannya, ya, kan gitu dia. Jadi simpel aja kalau ada orang bertanya, Ustaz, bukankah di bulan suci Ramadan ini potensi untuk kebaikan itu dibuka seluas-luasnya sama Allah? Setan-setan semuanya dibelenggu, diikat semuanya. Kenapa kok di bulan suci Ramadan masih ada juga orang yang maksiat? Kenapa juga di bulan suci Ramadan ada orang yang wajib berpuasa tetapi ketika siang hari dia makan, dia minum, dia merokok di depan orang Islam? Itu gimana maksudnya Ustaz? Iya, 11 bulan setan berkawan sama dia, di bulan Ramadan setan yang cuti, maka yang menggantikan setan, dia yang menggantikan setan. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita padakan sampai di sini. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti akan ada penjelasan daripada Ustaz yang menyampaikan kajian di sini di dalam masalah ya al-imsak wal muftirah min al-fajr ila al-maghrib, perkara-perkara yang kita harus menahannya dalam berpuasa ini, mulai daripada terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Karena di pengajian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya serahkan kepada jemaah kalau ada yang dipertanyakan seputar, karena ini memang ketika di bulan suci Ramadan kita berbicara tentang puasa saja.